Bima, kamu di dalam dengan siapa? Suara air dari celah pintu kamar mandi terdengar jelas, dan aku yakin sekali mendengarnya. Suara tawa dua orang. Tidak mungkin Bima sendirian. Saat itu, dua bayangan terlihat dari bawah celah pintu. Dan lagi, putriku tidak ada di rumah hari itu. Tekan tombol subscribe, dan kisah-kisah mengharukan dengan keberuntungan emas akan menanti Anda. Cerita dimulai. Nama saya Retno, berumur 58 tahun. Sekarang saya tinggal bersama putri saya, Kirana, dan menantu saya, Bima. Suami saya meninggal dunia 10 tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas, dan sejak itu saya hidup hanya untuk putri saya. Syukurlah, Kirana tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Lulus dari universitas ternama, bekerja di perusahaan yang bagus, dan membawa pulang seorang pria yang tidak akan membuatku malu dimanapun. Pria itu adalah menantuku, Bima. Awalnya, saya benar-benar bersyukur. Ada seseorang yang begitu menyayangi dan mencintai putriku. Tapi, entah sejak kapan, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bima hanya akan mandi ketika putriku tidak ada di rumah. Lebih tepatnya, setiap malam saat Kirana tidak di rumah, ia akan masuk ke kamar mandi pada waktu yang sudah ditentukan. Dan ia tidak akan keluar untuk waktu yang sangat lama. Rasanya itu bukan sekadar mandi biasa. Pola yang teratur dan berulang, waktu yang tepat, dan durasi yang terlalu lama. Bahkan, kadang-kadang terdengar suara tawa dari dalam. Awalnya saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Namun, karena situasi ini terus berulang, akhirnya saya tidak tahan lagi. Kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Hari itu Kirana sedang lembur di kantor. Setelah makan malam dan membereskan semuanya, Bima masuk ke kamar mandi. Sudah lebih dari 40 menit ia tidak keluar. Tanpa sadar, saya berjalan ke depan pintu kamar mandi. Saat saya menempelkan telinga, di balik suara uap air, terdengar suara seperti ini, sebentar lagi, tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai. Itu suara Bima. Tapi nadanya seperti sedang menenangkan seseorang. Terlalu aneh untuk dianggap sebagai gumaman pada diri sendiri. Sejak hari itu, saya terus mengamatinya. Selalu sama. Setiap kali putriku tidak ada, Bima akan masuk ke kamar mandi, pintunya dikunci, waktunya semakin lama, dan malam ini. Akhirnya saya mengintip dari celah pintu. Di koridor yang gelap, saya duduk diam di lantai dan sedikit memiringkan kepala. Di dalam, ada dua bayangan. Bima, dan seseorang dengan rambut panjang, napas saya seakan berhenti. Saat saya menutup mulut dan mencoba bangkit dengan hati-hati, terdengar suara orang mendekat dari dalam. Saat itulah, wajah Bima terlihat dari celah pintu kamar mandi, dan dia tersenyum menatapku. Ibu, belum tidur? Sejak malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Bima yang tersenyum terus terbayang. Ekspresinya bukan senyuman biasa. Dia tersenyum seolah-olah dia tahu sesuatu, seolah sedang menguji saya. Keesokan paginya, di meja makan, Bima menyapa seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu, semalam saya mandi. Apa mungkin ibu terganggu? Saya khawatir suara airnya terlalu kencang. Saya membeku dengan sendok di tangan. Tidak apa-apa. Walaupun saya berhasil menjawab, hati saya sangat kalut. Sejak hari itu, saya mulai mengamati Bima, seolah memecahkan teka-teki. Waktu mandinya, jam keluarnya, apakah bertepatan dengan hari saat Kirana tidak di rumah, bahkan apa yang Bima makan. Dan ada satu hal aneh lagi. Sebelum masuk ke kamar mandi, dia selalu menelepon seseorang di ruang tamu. Singkat. Diam-diam. Ya, hari ini bisa. Tunggu sebentar sesuai jadwal. Kali ini, akan kutunjukkan dengan benar. Dalam suaranya, jelas terasa ada niat tersembunyi. Maka, saya mengambil keputusan. Sebuah alat perekam. Perekam suara digital kecil yang dulu saya belikan untuk Kirana saat dia masih kuliah, saya mengeluarkannya dari laci. Saya menyembunyikannya di bawah pot bunga di dekat kamar mandi, lalu saya menunggu. Menunggu hari itu datang lagi. Beberapa hari kemudian, Kirana harus melakukan perjalanan dinas selama 2 hari 1 malam. Bima pulang kerja seperti biasa. Ibu, hari ini saya lelah sekali. Jadi saya mau mandi lebih awal dan langsung tidur.
Satu kalimat itu membuat jantung saya berdebar kencang. Setelah Bima masuk, saya menyalakan laptop yang terhubung dengan alat perekam di dalam kamar. Awalnya hanya suara air, tapi kemudian terdengar suara tawa lain selain tawa Bima. Lalu suara Bima, "Hari ini kamu datang juga, ya? Rasanya aku tidak bisa hidup tanpamu." Saat itu, terdengar suara sesuatu menyentuh pintu kamar mandi. Dan dengan suara yang sangat rendah, terdengar suara seorang wanita. Aku juga kangen. Napas saya tercekat. Saat itu juga, terdengar suara pintu kamar berderit terbuka. Malam itu, saya mendengarkan ulang rekaman itu berkali-kali. Suara air, suara tawa, dan suara wanita, semuanya terekam dengan jelas, dan suara Bima yang terdengar begitu jernih, kali ini, akan kutunjukkan dengan benar, terus terngiang di kepala saya. Keesokan paginya, saya sengaja mengeluarkan alat perekam itu di depan Bima. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Ibu, itu kan perekam suara yang lama, ya?" Tiba-tiba ada apa? Hanya ingin merapikan kenangan lama saja. Mendengar jawaban saya, Bima tersenyum sinis lalu masuk ke kamarnya. Entah kenapa, ekspresinya seolah-olah dia tahu apa yang saya lakukan. Sore itu, saya diam-diam memesan kamera tersembunyi untuk kamar mandi secara online. Saya pikir, sekarang saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa hari kemudian, Kirana pergi keluar kota untuk menghadiri pernikahan temannya, dan Bima berkata akan pulang kerja sedikit lebih awal seperti biasa. Malam itu, saya memasang kamera tersembunyi di ventilasi di atas kamar mandi. Keesokan paginya, saya memeriksa videonya. Di balik uap air, terlihat sosok Bima, dan satu sosok lain tertangkap kamera. Rambut panjang, kulit putih, seorang wanita yang muncul dan menghilang seperti hantu. Dia mendekati Bima dan memeluknya, dan Bima mengelus pundaknya sambil berkata, "Semuanya akan segera berakhir, sabar sedikit lagi." Saat itu, tato di lengan Bima tertangkap kamera. Sebuah tato salib tipis. Napas saya nyaris berhenti. Tato itu, 10 tahun yang lalu, pria yang pernah saya cintai, Prasetyo, juga memiliki tato yang sama di lengannya. Tidak mungkin, kan? Saat itu, Bima menatap lurus ke arah kamera dan berkata, "Sudah lihat, Bu? Ini baru permulaan." Saya langsung menutup laptop dan terduduk lemas di lantai. Saat itulah, terdengar suara pintu depan terbuka. Kirana pulang lebih awal dari yang diperkirakan. "Bu, aku pulang." Dengan panik, saya mendorong laptop ke bawah tempat tidur. Jantung saya berdebar seperti orang gila. Kirana menutup pintu dan masuk ke dalam. Saya berusaha bersikap biasa, seolah tidak terjadi apa-apa, dan berjalan ke dapur. Meskipun tidak ada yang bisa saya kerjakan, saya pura-pura membuka dan menutup pintu kulkas untuk menyembunyikan kegelisahan saya. "Bu, aku mau langsung mandi, ya?" Capek banget rasanya. Mendengar Kirana masuk ke kamar mandi, saya kembali ke kamar. Laptop masih ada di bawah tempat tidur, videonya belum saya hapus. Tapi di kepala saya, bayangan wanita itu dan kata-kata Bima terus berulang. "Sudah lihat, Bu, ini baru permulaan." Memulai apa sebenarnya? Malam itu, saya sama sekali tidak bisa tidur. Akhirnya, saya membuka laci tua. Di dalamnya ada foto-foto lama, dan di antara foto-foto itu, ada foto pria itu, Prasetyo. Kaos hitam lengan pendek, lengan kurus dan panjang dengan tato salib. Persis sama dengan tato di lengan Bima. Saat itu, punggung saya terasa dingin. Jangan-jangan, tidak mungkin. Tapi satu pikiran terus menghantui. Mungkinkah Bima adalah anak dari Prasetyo? Saya tidak mau percaya, tapi perlahan-lahan semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Jika begitu, semua ini adalah balas dendam. Malam itu, akhirnya saya mengambil ponsel dan mencari-cari di daftar kontak lama, Agus Santoso. Sahabat terdekat Prasetyo. Saya menekan nomor itu. "Halo," terdengar suara berat dan serak. "Selamat malam, apa benar ini dengan Bapak Agus Santoso?" "Saya Retno. Dulu, saya pernah bersama Prasetyo." Hening sejenak di seberang telepon, lalu terdengar suara berbisik, "Jangan sebut nama itu lagi, dia tidak meninggal." Saya hampir menjatuhkan ponsel.
Apa? Prasetyo masih hidup? Ya, dia masih hidup. Tapi dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Mendengar itu, seluruh tubuh saya kaku. Jika Prasetyo masih hidup, dan jika Bima adalah anaknya, maka apa yang sedang terjadi di rumah kami ini menjadi sangat jelas. Sejak hari itu, setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bima masih tetap ramah dan sopan, tapi saya terus merasa ada emosi lain yang tersembunyi di baliknya. Kata-kata Pak Agus terus terngiang. Dia tidak meninggal. Kata-kata itu membangkitkan kembali ingatan yang telah saya kubur dalam-dalam. Pertengkaran terakhir saya dengan Prasetyo, dan hari-hari saat dia menghilang. Jika dia benar-benar masih hidup, dan Bima memang anaknya, ini bukan lagi masalah perselingkuhan atau hubungan di luar nikah. Ini bisa jadi sebuah drama balas dendam yang dirancang dengan sangat rapi. Malam itu, saya diam-diam masuk ke kamar Bima. Kirana sedang dalam perjalanan dinas, dan Bima sedang menelepon di lantai bawah. Laci meja, laci lemari, tempat tidur. Lalu, di saku dalam jas Bima, saya menemukan secarik kertas memo. Di sana tertulis tanggal, waktu, dan sebuah alamat. Taman Pemakaman Keluarga, B13. 8 Oktober, tengah malam. Tanggal itu adalah besok. Jantung saya terasa mencelos saat saya mengambil ponsel. Hari di mana Prasetyo dilaporkan meninggal juga tanggal 8 Oktober. Keesokan harinya, tengah malam, saya pergi ke alamat itu. Malam yang larut, pemakaman umum yang sepi, hanya cahaya bulan yang samar-samar menyinari nisan-nisan. Dan di sana, di B13, dari kejauhan, Bima yang berpakaian hitam berdiri di depan sebuah makam. Dia mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya dengan hati-hati di atas tanah, sebuah bingkai foto kecil. Saya mengamatinya dari jauh, lalu perlahan-lahan mendekat. Bima tidak terkejut melihat saya. Justru, dia berkata dengan suara tenang, "Ibu datang juga, ya." Sekarang, ibu ingat, kan, siapa yang pernah dimakamkan di sini? Saya terdiam di hadapannya. Di dalam bingkai foto itu, ada foto saya bersama Prasetyo di masa lalu, dan di bawah foto itu, tertulis, "Sekarang giliran Anda." Saya menatap pesan yang ditinggalkan Bima itu untuk waktu yang lama. "Sekarang giliran Anda." Tulisan itu seolah ditulis dengan darah, menggunakan tinta merah, dan hawa dinginnya membuat ujung jari saya yang gemetar merinding. "Bima, apa-apaan ini?" Tanya saya dengan suara bergetar, tapi Bima tetap tenang. "Ini baru permulaan, Bu. Ibu sama sekali tidak tahu bagaimana keluarga kami hancur, kan?" Mendengar itu, saya tersadar. "Keluarga? Apa maksudmu? Kamu bicara tentang apa?" Bima menatap makam itu dengan tenang dan berkata, "Apa ibu benar-benar tidak ingat siapa yang dimakamkan di sini? Kebenaran yang ibu pilih sendiri untuk dikubur. Saya tidak bisa percaya." Pertengkaran terakhir saya dengan Prasetyo dan ingatan hari itu perlahan-lahan mulai muncul kembali. Hari saat dia menghilang, saya memutuskan hubungan dengannya, dan dia pergi dengan penuh amarah. Beberapa hari kemudian, laporan orang hilang dan kasus yang ditutup sebagai kecelakaan. Pikiran bahwa semua itu direkayasa oleh seseorang melintas di benak saya. Bima tersenyum seolah bisa membaca ekspresi saya. "Sekarang ibu mulai ingat, kan? Ini belum berakhir. Berikutnya adalah giliran ibu saya." Mendengar itu, napas saya terasa sesak. "Bima, kumohon. Aku tidak tahu apa yang kamu tahu, tapi hentikan. Kumohon jangan lakukan ini." Dia menggelengkan kepala pelan dan berkata untuk terakhir kalinya, "Bu, sekarang pilihlah, ungkap kebenarannya, atau hancur bersamanya." Begitulah, Bima menghilang ke dalam kabut malam. Saya berdiri lama di depan makam itu, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. "Halo, Bu?" Saat mendengar suara ceria Kirana, air mata saya langsung tumpah. "Kirana, jangan pernah sendirian. Mengerti? Jangan pernah berduaan saja dengan Bima." "Kenapa, Ibu? Ada apa?" Saya kehabisan kata-kata, tapi yang ada di pikiran saya hanyalah saya harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Keesokan paginya, saya bangun jauh lebih awal dari biasanya. Semalaman saya tidak bisa tidur, dan kata-kata Bima terus terngiang di telinga saya.
Berikutnya adalah giliran ibu saya. Kata-kata itu tidak mau pergi dari kepala saya. Saya menyiapkan sarapan lebih dulu dari Bima sambil mondar-mandir di ruang tamu. Tak lama kemudian, Bima menuruni tangga. Seperti biasa, dengan pakaian rapi dan senyum lembut. "Ibu, pagi sekali bangunnya. Hari ini tidak bisa tidur." Saya memaksakan senyum, tapi hati saya cemas. "Kirana masih tidur, ya?" Bima mengangguk dan duduk di meja makan. "Iya. Sepertinya kemarin dia lelah sekali, jadi tidurnya pulas. Untung hari ini dia libur." Kata-kata itu justru membuat saya semakin cemas. Kirana dan Bima berduaan di rumah adalah situasi yang paling ingin saya hindari. Saat itu, Bima meletakkan sendoknya dan menatap lurus ke arah saya. "Bu, hari ini saya akan mengunjungi ibu saya." Satu kalimat itu membuat jantung saya seakan berhenti berdetak. "Ibumu?" "Iya. Sepertinya sudah lama saya tidak menemuinya." "Ibu juga ikut?" "Ya, pasti beliau akan senang." Saya menyembunyikan kepanikan saya dan bertanya, "Setahuku, ibumu sudah meninggal dunia, Bima." Bima tersenyum tenang dan berkata, "Tidak. Itu hanya cerita yang diharapkan semua orang untuk dipercayai." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tahu persis bagaimana rasanya sesak napas. Siang itu, saya pergi dengan mobil Bima menuju pinggiran kota yang asing. Jalanan semakin sempit, dan di sekelilingnya hanya ada bangunan-bangunan yang terlihat seperti rumah kosong. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial. Bima berdiri di depan pintu dan berkata pelan, "Disinilah tempatnya." Ibu saya sudah lama menunggu di sini. Lalu dia perlahan membuka pintu. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu yang kosong, perabotan usang, dan di salah satu dinding tergantung sebuah foto keluarga tua. Bima menatap foto itu dan berkata, "Beliau dulu ada di sini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan alasannya adalah karena ibu." Saya terkejut dan mundur selangkah. "Apa maksudmu? Kenapa aku?" Bima berbalik dan menatapku tajam. "Nenek adalah ibu kandung Prasetyo." Dan hari itu, satu panggilan telepon dari ibu mengubah segalanya. Mendengar itu, pikiran saya menjadi kosong. Selama ini saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bima berkata untuk terakhir kalinya, "Fakta bahwa ibu tidak tahu, itu tidak penting. Terlalu banyak yang sudah terjadi." Saya menatap kosong foto usang itu. Wanita di dalam foto itu sangat mirip dengan Prasetyo. Tatapan matanya, senyumnya. Jika dia benar adalah ibu Prasetyo seperti yang dikatakan Bima, maka satu panggilan telepon yang saya buat ke polisi hari itu. Ada seorang pria berteriak-teriak di depan rumah saya. Sepertinya berbahaya. Baru sekarang saya sadar bahwa pria itu adalah Prasetyo. Bima menatap keluar jendela dan berkata pelan, "Dengan telepon itu, polisi datang, dan nenek saya dibawa hari itu juga. Nenek yang jantungnya lemah, akhirnya meninggal malam itu juga." Suaranya bergetar sejenak, dan saya terdiam. Saya mendengar cerita itu sejak kecil. Kekasih Prasetyo yang melapor, dan karena itu, nenek meninggal dunia. "Bima, aku sungguh tidak tahu kalau itu dia. Aku tidak tahu kalau itu akan menjadi seperti ini bagi keluargamu." Mengatakan tidak tahu tidak akan menghapus segalanya, Bu. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Saat itu, Bima mendekati sebuah lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat-surat usang, dan dia memberikan salah satunya kepada saya. "Ini surat terakhir yang ditulis nenek. Bacalah." Saya membuka surat itu dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa melindungi putraku. Entah kehidupan seperti apa yang akan dia jalani, sekarang sudah terlambat. Wanita itu mungkin tidak tahu apa-apa, tapi ketidaktahuan bukanlah berarti tidak bersalah. Membaca surat itu, saya tidak bisa menahan tangis. Kebenaran yang selama ini saya abaikan, hari saat Prasetyo menghilang, penderitaan yang dialami ibunya, dan waktu yang telah dijalani Bima. "Bima, kamu boleh membenciku, tapi tolong, Kirana. Jangan sentuh Kirana." Mendengar itu, ekspresi Bima untuk pertama kalinya mengeras. Kirana adalah satu-satunya orang yang saya lindungi selama ini. Tapi ibulah yang menyeretnya ke dalam masalah ini.
Tidak. Kirana tidak bersalah. Kalau begitu, buktikan. Bima meletakkan sebuah foto di tangan saya. Di sana, Kirana terlihat bersama seorang pria asing. Tahu siapa pria ini? Dia orang yang sedang mengikuti Kirana. Saya merasa napas saya sesak. Bima menambahkan dengan pelan, sekarang giliran ibu untuk melindungi Kirana, karena saya harus menyelesaikan balas dendam saya. Di dalam foto yang diberikan Bima, Kirana berada di depan sebuah kedai kopi bersama seorang pria asing. Wajah pria itu tertutup topi, tapi ekspresinya terasa familiar. Siapa orang ini? Tanyaku. Bima menjawab singkat, dia adalah kakak dari Prasetyo. Paman saya. Seketika napas saya tercekat. Saya bahkan tidak tahu, Prasetyo punya seorang kakak. Dia sedang melacak Kirana. Alasannya sederhana. Jika ibu ingin melindungi Kirana, sekarang ibu harus turun tangan sendiri. Saya tidak bisa bertanya lebih jauh. Pikiran saya kosong, dan jantung saya berdebar kencang. Malam itu, setelah pulang, saya berdiri lama di depan kamar Kirana. Saat saya membuka pintu, putriku tersenyum seperti biasa dan berkata, "Ibu, ada apa?" Wajah ibu kelihatan tidak baik lagi. Saya ragu-ragu, lalu bertanya dengan hati-hati, "Kirana, apa akhir-akhir ini kamu merasa seperti ada yang mengikutimu?" "Hah, tidak." "Kenapa, Bu?" "Mungkin ini hanya kekhawatiran ibu saja, tapi tolong lebih berhati-hati, ya?" Kirana memiringkan kepalanya dengan heran, tapi menjawab akan melakukannya. Malam itu, saya mengambil ponsel dan menelepon Pak Agus lagi. "Pak Agus, tolong saya. Ini benar-benar bukan lagi sesuatu yang bisa saya tangani." Pak Agus terdiam sejenak, lalu menjawab, "Anda masih ingat kan, kalau Prasetyo masih hidup?" Ada alasan mengapa Bima bergerak seperti ini. Tapi ujungnya pasti adalah kehancuran seseorang. Entah itu saya atau Bima, saya tidak peduli. Sekarang saya harus melindungi Kirana. Baiklah. Saya akan segera berangkat. Kirimkan lokasinya. Saya mengirimkan alamat rumah kosong yang dikatakan Bima melalui pesan teks dan mulai bersiap-siap dengan hati-hati. Tapi saat itu, saya merasakan ada kehadiran di dekat pintu depan. Suara seseorang meletakkan sesuatu dengan hati-hati di depan pintu. Saat saya membuka pintu, ada sebuah kaset tua tergeletak di sana. Di atasnya ada secarik kertas. Jika Anda melihat ini, kepingan terakhir dari teka-teki kebenaran akan tersusun. Saya mengambil kaset itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam pemutar. Dengan suara berderit, video buram dimulai, dan segera wajah seorang pria memenuhi layar. Pria itu membuka mulutnya. "Saya Prasetyo. Dan cerita ini adalah peringatan terakhir untukmu." Wajah di layar sudah banyak berubah. Senyum hangatnya dulu telah hilang, dan wajah tanpa ekspresinya hanya menyisakan kerutan dalam dan tatapan mata yang gelap. "Retno, jika kau menonton video ini, kurasa semua kepingan teka-teki sudah hampir lengkap." Suaranya rendah dan tenang, tapi terasa anehnya hampa. "Aku tidak mati. Aku hanya hidup sambil mengamatimu." Mendengar itu, seluruh tubuh saya merinding. Hari itu, saat mobil polisi yang kau panggil datang, aku sudah meninggalkan lingkungan itu. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi pada ibuku, aku memutuskan bahwa aku harus meninggalkan dunia ini. Tatapan mata Prasetyo goyah, aku pikir, tidak apa-apa jika kau membenciku, tapi ibuku berbeda. Dia tidak pernah menyalahkanmu sampai akhir. Itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Saya menatap layar tanpa kata sambil menangis, dan Bima, anakku. Dia mengetahui semua kebenaran saat masih kecil, dan datang menemuiku sambil berkata, "Ayah, biar aku yang membalaskan dendam." Aku takut mendengar kata-kata itu. Prasetyo menundukkan kepalanya. Tapi aku tidak menghentikannya. "Retno, aku juga tidak ingin melihatmu hidup bahagia." Saat itu video berhenti, lalu diputar kembali. Video ini dikirim secara otomatis. Aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi yang tersisa hanyalah kau, Bima, dan pilihanmu. Layar perlahan menjadi gelap, dan kata-kata terakhir Prasetyo bergema. Kau akan tahu betapa besarnya harga yang harus dibayar karena mengabaikan kebenaran. Ketika video berakhir,
Saya hanya bisa terdiam untuk waktu yang lama. Apakah semuanya sudah terlambat? Pikiran itu muncul. Saat itu, Kirana membuka pintu kamarnya. Ibu, bicara dengan siapa? Saya cepat-cepat menghapus air mata dan memeluk Kirana erat. Kirana, maafkan ibu. Ibu baru saja menghadapi kebenaran. Maksud ibu apa? Saya menatap wajah Kirana dan menguatkan hati. Kamu tidak boleh hancur. Sekarang, kita berdua harus bertahan hidup. Kirana, yang masih dalam pelukan ibunya, menunjukkan ekspresi bingung. Ada apa, Bu? Kenapa begini? Saya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menatapnya. Tapi dalam hati, saya sudah memutuskan. Sekarang giliran saya untuk bertindak. Siang itu, saya bertemu lagi dengan Pak Agus. Pak Agus, sekarang saya harus mengungkapkan semuanya. Apapun rencana Bima, saya harus menghentikannya. Pak Agus menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus mendapatkan buktinya. Kepingan terakhir yang dikatakan, Prasetyo pasti masih ada di suatu tempat. Apa mungkin di kamar Bima? Kemungkinannya besar. Mungkin di tempat terakhir yang mereka berdua kunjungi, atau mungkin ada petunjuk lain yang mereka sembunyikan. Malam itu, setelah menyuruh Kirana pergi keluar, saya diam-diam masuk ke kamar Bima. Laci, lemari, meja. Lalu di bawah kasur, saya menemukan sebuah buku catatan tua. Di dalamnya penuh dengan tulisan tangan Bima. Kebenaran itu berat. Tapi tidak bisa dilupakan. Aku tidak bisa melupakan pemandangan ibuku menangis sendirian di koridor rumah sakit malam itu. Kirana. Dia tidak bersalah. Tapi keberadaannya sendiri adalah penderitaan bagiku. Saya memeluk erat buku catatan itu dan menangis lama. Bima, lebih dari sekadar balas dendam, ternyata telah mengurung dirinya sendiri dalam lingkaran penderitaan. Saat itu, terdengar suara pintu terbuka. Itu Bima. Ibu, sedang apa di sini? Saya memegang buku catatan itu dan menatapnya lurus. Bima, ayo kita hentikan ini. Aku mengerti perasaanmu saat menulis buku ini. Dan penderitaan nenekmu. Sekarang aku juga sudah tahu. Bima terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Sudah terlambat. Saya sudah melewati batas yang tidak bisa saya kembalikan. Tidak, belum terlambat. Masih ada Kirana. Kita semua masih hidup. Bima menggigit bibirnya, dan matanya berkaca-kaca, tapi paman berbeda. Dia tidak akan berhenti. Mendengar itu, punggung saya kembali terasa dingin. Apa maksudmu? Apa dia sedang mengincar Kirana sekarang? Bima mengangguk pelan. Dia sudah merencanakan balas dendam ini lebih dari 20 tahun. Dan sekarang dia datang untuk menjalankan tahap terakhirnya. Mendengar itu, saya merasa napas saya sesak. Jadi, Kirana sekarang dalam bahaya? Bima berkata dengan suara rendah dan bergetar, mungkin dia sudah berada di sisinya. Mendengar kata-kata Bima, pandangan saya menjadi gelap. Mungkin dia sudah berada di sisinya. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah seruan putus asa yang menuntut tindakan segera. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. Tapi hanya nada sambung yang terdengar, dia tidak menjawab. Tidak. Kumohon angkat, Kirana. Bima memegang saya. Saya tahu di mana tempatnya. Dulu, paman sering membawa saya ke sana. Kalau itu dia, pasti di sana. Di mana? Katakan di mana. Bima mengambil napas pendek dan menjawab, sebuah bangunan kosong di dekat pantai utara. Dulu itu gudang, tapi sekarang tidak ada yang pakai. Dia kadang-kadang menghubungi dari sana. Kami langsung berangkat dengan mobil. Dari Bandung ke pantai utara, kami harus menempuh perjalanan beberapa jam tanpa henti. Selama perjalanan, Bima tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya memegang setir erat-erat, dalam hati terus mengulang, kumohon, Kirana, dan pada pukul 3 pagi, kami tiba di lokasi yang dimaksud. Dinding luar yang runtuh, pintu besi yang berderit, dan gudang yang gelap. Saat kami masuk dengan senter, terdengar suara rintihan pelan. Ibu, itu Kirana. Tangannya terikat di kursi, dan mulutnya ditutup lakban. Kirana. Saya berlari, merobek lakban, dan melepaskan ikatannya. Kirana menangis dan berkata, Ibu,
kenapa ini terjadi, kenapa Mas Bima? Saat itu, terdengar langkah kaki lain di dalam gudang. Dari kegelapan, seorang pria berjalan keluar. Pria paruh baya dengan mantel abu-abu dan tatapan mata dingin. Akhirnya kalian tiba juga, Bu Retno. Itu adalah kakak Prasetyo, Paman Bima. Dia berjalan santai di sekitar Kirana dan melanjutkan. Melihat betapa miripnya anak ini dengan Anda, saya selalu saja terkejut. Apa yang Anda lakukan? Atas dasar apa Anda menyekap anak saya di sini? Dasar? Seharusnya Anda yang bertanya itu lebih dulu. Kenapa Anda menghancurkan adik saya, menghancurkan keluarga kami? Bima berkata pelan, hentikan. Sudahi saja, Paman. Sudahi? Padahal belum ada yang dimulai. Saat pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Kirana. Dor. Terdengar suara tembakan. Darah menyembur dari bahu pria itu, dan dia langsung roboh. Bima, dengan pistol di tangan yang gemetar, berkata, Kirana, tidak boleh. Dia satu-satunya yang tidak boleh disentuh. Setelah suara tembakan, gudang itu diliputi keheningan. Paman Bima terbaring di lantai sambil mengerang, dan Bima membeku dengan pistol di tangannya. Bima, letakkan pistolnya. Semuanya sudah berakhir. Saya mendekat dengan hati-hati. Dan Bima perlahan mengangguk sambil menurunkan pistolnya. Dia tidak mati, kan? Aku menembak bahunya. Sengaja hanya menyerempetnya. Aku tidak berniat membunuhnya. Suara Bima bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, polisi tiba, dan gudang itu seketika menjadi kacau. Kakak Prasetyo dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, dan Bima dibawa oleh polisi. Saya memeluk Kirana erat sambil menyaksikan pemandangan itu. Ibu, Mas Bima menyelamatkanku, kata Kirana sambil terisak. Iya, sayang. Dia justru melindungimu. Beberapa hari kemudian, Bima ditahan, tetapi karena pembelaan diri, pengakuan, dan korban yang selamat, pengadilan memberinya hukuman yang relatif ringan. Di persidangan, Bima berkata, saya tidak ingin menyakiti siapapun, saya hanya ingin melindungi orang-orang yang saya cintai. Dan dia memberikan salam terakhirnya kepada saya. Ibu mertua, sekarang saya baru mengerti apa arti keluarga yang sebenarnya. Meskipun terlambat, terima kasih. Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa menahan air mata. Beberapa bulan kemudian, saya dan Kirana pindah ke rumah baru. Rumah itu kecil tapi hangat, dan saya sangat suka ruang tamunya yang selalu disinari matahari pagi. Kadang-kadang, surat dari Bima datang, dan kami membalasnya. Tulisan-tulisan yang tulus dari hatinya masih terasa, dan Kirana juga perlahan-lahan mulai pulih. Suatu hari, Kirana bertanya dengan hati-hati, Ibu, apa suatu hari nanti kita bisa memaafkan Mas Bima? Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, Kirana, memaafkan terkadang adalah pilihan terbaik yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Mari kita lakukan perlahan-lahan. Di luar jendela, sinar matahari yang hangat menyinari, dan rasanya, mungkin sedikit demi sedikit, musim yang baru sedang dimulai. Cinta terkadang kembali sebagai balas dendam, dan kebenaran tersembunyi di tempat terdekat. Suara air yang mengalir dari celah pintu kamar mandi malam itu, ternyata adalah tangisan tragedi dari 20 tahun yang lalu. Dan sekarang, di rumah ini, tidak ada lagi orang yang mandi sendirian. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita yang lebih menarik di lain waktu. Terima kasih.